Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya di channel Generasi Tani. Hari ini saya berada di area bekas lahan tanaman bawang daun. Sebagaimana video saya sebelumnya, bahwa lahan ini saya isi dengan bawang daun dan alhamdulillah sudah panen. Di hari ini saya akan melakukan pengolahan lahan ini kembali untuk ditanami sawi hijau. Ini masih di suasana bulan suci Ramadan ya, di tanggal 26, dan ini kegiatan saya hari ini. Saya akan melakukan pengolahan lahan, yaitu kita akan bersihkan dulu bedengannya yang di pinggir sini sudah saya bersihkan, dan ini saya akan lakukan pembersihan di sebelah sini. Kita bersihkan dulu untuk tanaman rumput-rumput liarnya. Jadi untuk pinggir-pinggir bedengan ini kita bersihkan supaya terlihat bagus juga, dan juga untuk perkembangan nantinya sawinya bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk sawi ini sendiri saya memakai bibit atau benih dari produk Panah Merah, yaitu dengan merek Sinta. Dan untuk rekomendasi datarannya ini untuk dataran rendah dan menengah, dan di daerah saya sini termasuk dataran menengah. Kenapa saya menanam sawi ini? Karena usianya hanya sekitar 21-25 hari setelah tanam sudah bisa dipanen. Jadi saya sengaja untuk menanam sawi ini karena setelah sawi rencananya lahan ini akan saya tanami dengan cabai. Jadi untuk menunggu persemaian cabai rawit ya, lumayan agak lama untuk cabai rawit. Jadi bisa seimbang nanti begitu cabai rawit saya semai, sawi saya tanam, dan insya Allah nanti bisa ditanami dengan cabai rawit. Dan untuk tanaman bekas ini nanti saya juga akan melakukan pencangkulan kembali. Nanti dicangkul kembali karena untuk membuang gas-gas yang ada di dalam tanahnya, yaitu bekas-bekas dari pupuk-pupuk yang terdahulu. Nanti kita akan cangkul, dan ini cukup mudah mencangkulnya, jadi tidak terlalu berat karena lahannya cukup gembur. Dan oke, kita mulai melakukan pencangkulan. Jadi tidak usah terlalu dalam juga mencangkulnya, cukup dengan ya sekitar 20-25 cm lah kita cangkul. Jadi ini fungsinya untuk menggemburkan kembali tanah, dan juga nanti ini di bawah sini masih banyak akar bekas bawang daun. Jadi kalau kita tidak cangkul nanti cukup berpengaruh terhadap perkembangan tanaman sosin kita. Ini lokasinya ada di daerah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk area di sini kebanyakan untuk petani di sini menanamnya yaitu jenis sayuran cabai, bawang, dan brokoli ya. Tapi kalau misalkan di musim penghujan kebanyakan menanam padi, karena ini adalah area persawahan. Dan bisa kita lihat di sini untuk air alhamdulillah cukup subur. Jadi untuk walaupun di musim kemarau daerah saya alhamdulillah untuk pengairan cukup stabil. Justru kita harus pandai untuk mengatur drainase di sini. Ini untuk tanaman sawi sengaja saya diairi. Jadi ini di paritnya ini cukup tinggi. Nah ini kalau untuk cabai ini bahaya nih kalau air posisi segini nih, cabainya bisa layu. Tapi untuk sawi sengaja ini karena sawi cukup membutuhkan pengairan yang banyak.
Dan ini masih suasana bulan puasa, ini melakukan pencangkulan. Ini dilakukan jam 1 ya, ini jam 1 siang, jadi menjelang buka puasa lah kalau istilah di daerah saya di Bandung atau Jatinangor ini ngabuburit. Jadi nanti kita pulang sekitar jam 4 karena posisi ke rumah juga cukup dekat. Dan ini juga bawangnya masih ada, ini satu bedengan sengaja tidak saya jual, ini untuk benih kembali. Nah ini lumayan, ini pinggang nih mencangkul di bulan puasa, alhamdulillah ya, sambil ngabuburit. Dan nanti juga ini di pinggir bedengan tanaman sawi akan saya tanami juga dengan bawang daun sedikit-sedikit nanti, tapi enggak di kanan kiri ya, nanti saya akan ambil di sebelah kanannya saja. Saya akan tanami juga dengan bawang daun. Ini sengaja untuk pembibitan juga. Di kedepannya untuk bawang daun saya itu hanya 1 kali beli bibit, dan kalau kita jual tidak jual semua, sisanya kita bibitkan kembali, lumayan kan untuk pengiritan modal. Ini mohon maaf, ini saya mencangkulnya agak banyak berhenti. Kita cuci dulu paculnya, kita lanjutkan lagi. Pokoknya kita harus semangat untuk generasi petani muda milenial ya, karena sekarang itu untuk petani muda itu sangat jarang sekali. Insya Allah saya akan menggerakkan teman-teman yang masih muda, ayo kita bertani, karena jangan gengsi lah, karena bertani juga cukup menghasilkan, dan pertanian adalah sumber utama untuk penghidupan kita. Nah nanti setelah kita selesai pencangkulan, ini biasanya dibiarkan dulu sekitar 2 hari cukup lah. 2 hari kita biarkan dulu untuk bisa disinari oleh matahari. Nah, nanti kalau sudah dibiarkan 2 hari, kita lakukan perapihannya. Dan bisa kita lihat di sini, untuk ini adalah akar bekas-bekas dari bawang daun. Jadi kalau kita tidak cangkul dulu, ini tidak terputus ini nanti bekas akar bawang daun. Kayak ini kalau kita tidak putus, lumayan ini masih dalam keadaan hidup, bisa menghisap daripada pupuk-pupuk yang ada di dalam. Nah ini dia, setelah 2 hari kita lakukan perataan, atau di istilah di daerah saya itu ngelipur. Jadi kita cukup tarik ke belakang tanah dari hasil cangkulan tadi, kita tarik ke belakang dengan posisi mundur ya, dan kita usahakan jangan terlalu banyak yang jatuh ke parit, karena ini adalah tanah yang gemburnya yang nanti kita akan tanami dengan tanaman sawi. Nah ini kita lakukan ke belakang, ini nggak usah terburu-buru, kita lakukan dengan pelan-pelan, dan kita usahakan untuk meratakan terus bagian atas daripada bedengan dari hasil pencangkulan tadi. Dan nanti setelah dilakukan perataan seperti ini hasilnya, ini sudah saya ratakan. Nah di sini nanti kita akan bikin lubang tanam dengan cara di cangkul di garis. Sebenarnya kita pakai cangkul, karena ini saya menanam sawi di sini tidak akan melakukan persemaian, jadi saya akan menanam bijinya langsung di sini, karena kalau di daerah saya kebanyakan seperti itu untuk penanaman sawi. Bisa juga disemai terlebih dahulu, nanti kalau sudah jadi bibit kita pindah tanam. Tapi untuk daerah saya, untuk pengiritan waktu, kita langsung menabur benih di sini, dan nanti melakukan pengaturan jarak tanam setelah benihnya tumbuh. Jadi nanti yang terlalu berdekatan kita pindah. Dan ini jangan lupa kita siram dulu sebelum kita melakukan penaburan benih. Kita siram dulu dengan air secukupnya. Dan untuk air saya udah bilang dari tadi, ini cukup dekat. Ini air kita banyak di sini. Ini kita siram. Jadi biar si benihnya nanti
cepat tumbuhnya. Untuk sawi ini sekitar 2 atau 3 hari ini sudah berkecambah dan keluar daun. Nah ini udah saya lakukan pembuatan lubang tanamnya, ini sekitar jarak tanamnya antara 20 sampai 25 cm, dan kita tidak melakukan dengan pengukurannya, kita menggunakan piling aja lah, piling kalau istilah di saya dikira-kira begitu. Tapi insya Allah untuk hasilnya selalu bagus. Nah, ini jangan lupa kita siram lagi, dan kalau cuaca panas begini tidak usah langsung disiram semua, kita cukup melakukan penyiraman sekitar 20 lubang, kita tabur benih, setelah itu kita siram lagi, karena kalau kita siram semua nanti akan cepat kering, karena ini cuaca terik, matahari sangat terik sekali. Nah ini di sini kita lakukan penyiraman, jadi cukup 1 ember sajalah, 1 lubang, dan ini cukup mudah. Dan bisa kita lihat di sini juga ada bawangnya sudah saya tanam di setiap pinggiran daripada bedengan tanaman sawi ini, sudah saya tanami bawang daun, dan kita tidak usah terlalu rapat untuk bawang daun. Ini dia untuk tanahnya sudah basah, dan ini bibit yang saya gunakan dari produk panah merah PT SWS Indonesia Purwakarta, itu merek Sinta ya untuk sawinya. Ini saya menggunakan 1 wadah, dan untuk sawinya itu sendiri 1 amplop. Kita buka dulu, nanti ini isinya sekitar 25 gram ya, isi bersih dari 1 wadah ini 25 gram dengan daya tumbuh minimum 85%, kemurnian 39,0%, kadar air 7,0%, dan nanti kita tabur. Dan kalau kita membeli benih-benih begini harus dilihat dulu ya tanggal kadaluarsanya, jangan sampai kita membeli bibit yang benih yang sudah kadaluarsa. Ini harganya di saya tuh per amplop cuma 20.000 untuk sawi, sangat murah. Dan emang kalau sawi itu modalnya sangat dianggap murah lah, tidak terlalu mahal. Oke, nanti kita lakukan penaburan, caranya seperti ini. Ini cukup mudah, kita ambil jangan terlalu banyak, kita cubit saja. Nah, kita jatuhkan di lubang yang tadi saya udah bikin. Kita jarak tanam kita atur aja sekitar 10 cm. Tapi kalau misalkan yang jatuhnya ada 2-3 nggak masalah, penting kita isi dengan jarak tanam diperkirakan sekitar 10 cm. Kalau ada yang jatuhnya 2 ataupun 3 tidak masalah, karena nanti setelah ini tumbuh sekitar 1 minggu misalnya udah tumbuh, kita akan lakukan penjarangan. Jadi kita akan ambil benih sawi atau bibit sawi yang sudah tumbuh, nanti kita akan pindah ke yang kosong. Oke, untuk penaburan luas selesai semua saya lakukan. Mohon maaf tidak saya ambil gambarnya karena cukup panjang ke sana ya. Dan ini hasilnya sudah saya tabur, dan kita cek di sini bagaimana hasilnya. Nah ini sudah saya tabur sampai ke sini, dan kita lihat ada bawang daun juga di sini. Insya Allah nanti 2 atau 3 hari ke depan kita cek lagi. Oke, demikian untuk pengalaman saya, berbagi ilmu dari saya untuk penanaman sawi di area tanaman bekas bawang daun. Kita nanti cek kembali 2-3 hari kemudian apakah tumbuh dengan serempak atau tidak, dan mudah-mudahan tumbuh bagus dan serempak. Terima kasih. Salam pertanian Indonesia, semoga maju terus pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.